Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru ba'dil awqat. Zikru Rajab. Bab menyebutkan tentang bulan Rajab. Sebagaimana yang kita ketahui, bulan Rajab adalah salah satu bulan haram, salah satu bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diagungkan dan sangat mulia. Nah, dia termasuk daripada salah satu bulan haram yang 4, yaitu Rajab. Bulan haram itu ada 4, 3 berurutan dan hanya 1 saja yang berpisah. Maksudnya hanya sendirian, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian 1 bulan, yaitu bulan ini yang sudah hampir habis ini, yaitu bulan Rajab. Rajab adalah bulan yang mulia, yang mana di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajab syahrullah. Rasulullah mengatakan bahwasanya Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan itu kita dianjurkan untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajab, ketika sudah masuk bulan Rajab, berarti kita sudah mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Ramadan, bulan yang amat mulia, bulan yang di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengobral rahmatnya, mengobral ampunannya, serta membebaskan orang-orang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus kita benar-benar di bulan Rajab ini memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa kita yang kecil, dosa kita yang besar, dosa kita yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Jadi kita akan membaca sedikit tentang Rajab. Ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu idza ra'a hilal Sya'ban Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, idza ra'a hilal Sya'ban, jika Rasulullah sudah melihat hilal pada bulan Sya'ban, maksudnya sudah masuk bulan Sya'ban, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak membaca doa ini. Minimal setiap sholat fardu membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Diperbanyak doa itu dengan harapan apa? Dengan harapan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab, serta kita mendapat keberkahan pula di bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita umat Muhammad pada bulan Ramadan. Itu kata Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian warada fil hadis, diriwayatkan dalam sebuah hadis, fadlu Rajab ala sa'iril syuhur ka fadlil Qur'an ala sa'iril kalam. Keutamaan bulan Rajab terhadap bulan-bulan yang lainnya seperti keutamaan Al-Qur'an kepada semua kalam. Tidak ada kalam yang lebih mulia daripada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'an adalah kalam yang paling mulia. Al-Qur'an adalah kitab yang paling mulia. Bagaimana mungkin ada yang lebih mulia dari Al-Quran, sedangkan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran adalah kitab yang paling mulia, lebih mulia dari Taurat, lebih mulia dari Zabur, lebih mulia dari Injil. Jadi Al-Quran
sangat mulia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengumpamakan Rajab itu umpama Al-Quran atau umpama kalam Allah dengan kalam-kalam yang lainnya. Wa fadlu Sya'ban ala sa'iril syuhur ka fadli ala sa'iril anbiya, dan keutamaan bulan Sya'ban terhadap bulan-bulan yang lain seperti keutamaanku terhadap nabi-nabi yang lainnya. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi bulan Sya'ban yang akan datang ini, sehari atau 2 hari yang akan datang, kita akan masuk ke dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu keutamaannya seperti keutamaanku, kata Rasulullah SAW, dibandingkan dengan keutamaan nabi-nabi yang lain. Tentu Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling agung. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada bulan Sya'ban itu nanti kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Karena bulan itu dikatakan bulanku, kata Rasulullah SAW. Dan ayat salawat turun pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun pada bulan Sya'ban, sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW di bulan Sya'ban. Wa fadlu Ramadan ala sa'il syuhur ka fadlillah ala khalqi ajma'in. Dan keutamaan Ramadan terhadap bulan-bulan yang lainnya diumpamakan seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya semuanya. Bagaimana mungkin kita akan lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya kita. Tidak mungkin ada satu makhluk pun yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Intinya di 3 bulan ini adalah bulan-bulan yang sangat agung. Rajab agung, Sya'ban pun agung, Ramadan tentu yang paling agung, karena Ramadan adalah sayyidus syuhur. Ramadan adalah hadiah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi dikatakan bahwasanya kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Sya'ban bulanku, kata Rasulullah, sehingga pada bulan itu kita dianjurkan untuk memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sirah salawat apapun. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, assalatu wassalamu alaiki ya Rasulullah. Yang panjang, yang pendek boleh saja, semua intinya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ramadan adalah bulan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan adalah bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena bulan Ramadan adalah bulan pesta. Pesta untuk umatnya Nabi Muhammad. Berpesta untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan diskon besar-besaran kepada kita. Rahmatnya Allah di situ Allah berikan. Maghfirahnya Allah di situ Allah berikan. Kemudian di akhirnya itqun minan nar, Allah akan bebaskan semua hamba-hambanya yang benar-benar beribadah di bulan Ramadan, memohon ampun di bulan Ramadan, kemudian memperbanyak amal-amal baik di bulan Ramadan, maka Allah akan melepaskan dirinya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di situ Rasulullah mengatakan Ramadan adalah bulan umatku, bulan yang sangat istimewa. Di situ ada khairun min alfi syahr, ada Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu kata Allah khairun, lebih baik, min alfi syahr, dari 1000 bulan. Nah, kemudian qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, Rajab syahruz zara' Ramadan wa Sya'ban syahrus saqi wa Ramadan syahrul hasad. Berkata sebagian ulama, Rajab adalah bulan menanam dan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman itu atau merawat tanaman itu. Wa Ramadan syahrul hasad, dan Ramadan adalah bulan di mana kita akan panen dari hasil tanaman kita itu. Maksudnya apa? Jika seseorang ingin mendapatkan hasil yang bagus,
jika seseorang ingin panen dengan hasil panen yang baik, tentu dia harus menanam. Pertama harus menanam. Bagaimana mungkin orang akan panen sedangkan dia tidak menanam? Jadi harus menanam dulu, ditanam, lalu dirawat itu tanaman, disirami, kemudian diberikan pupuk, kemudian dijaga dari hama. Baru setelah kita menjaga dengan baik, pasti kita akan memanen dengan hasil panen yang luar biasa. Maksudnya apa? Orang tidak akan mendapatkan hasil panen yang baik di Ramadan, yaitu maghfirah, rahmat, serta itqun minan nar, pembebasan dari api neraka, kecuali sudah dari Sya'ban kita mempersiapkan diri kita. Masuk Sya'ban kita sudah mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Ramadan. Makanya dikatakan Rajab ini adalah bulan pemanasan. Kenapa dikatakan pemanasan? Pemanasan diri kita. Biasakan berpuasa Senin Kamis, biasakan berpuasa di bulan Rajab, sehingga ketika nanti kita masuk Ramadan, kita sudah terbiasa dengan puasa. Biasakan diri kita membaca Al-Quran, biasakan diri kita menambah ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, sehingga apa? Sehingga ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita terbiasa dengan amal-amal baik tersebut. Nah, makanya jika orang ingin mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, maka dia harus memulai dari Rajab. Karena Rajab itu adalah gerbang untuk masuk kepada bulan Ramadan. Makanya di bulan Rajab kita disuruh membersihkan dosa-dosa kita, sehingga kita siap ketika berjumpa dengan Ramadan. Disuruh memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Sya'ban kita disuruh memperbanyak shalawat kepada Rasulullah supaya semakin erat hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Maka ketika kita keluar dari bulan Ramadan, maka seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa sekali. Jadi luar biasa. Sehingga Rasulullah itu mengaminkan dosanya malaikat Jibril ketika berkata, "Ya Muhammad, aminkan doa saya." Apa doamu wahai Jibril? Barang siapa berjumpa dengan Ramadan falam yughfarlah, lalu dia tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda, "Amin." Rasulullah mengaminkan doanya malaikat Jibril. Kenapa kata ulama? Kata Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, karena saking mudahnya mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, sehingga jika ada orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, maka dia adalah orang yang benar-benar tidak pengen mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia adalah orang yang benar-benar tidak pengen mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu Ramadan. Di Ramadan itu sangat Allah obral semua ampunan Allah, rahmat Allah dan segalanya. Kemudian man qama bi hurmati Rajab waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Sya'ban. Wa man qama bi hurmati Sya'ban waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Ramadan. Barang siapa yang menghormati, menjaga kehormatan bulan Rajab, maka Allah akan memberikannya kekuatan, akan memberinya taufik untuk menjaga kehormatan bulan Sya'ban. Dan barang siapa yang menjaga kehormatan bulan Sya'ban, maka Allah akan memberikannya taufik untuk bisa menjaga kehormatan bulan Ramadan. Wa man qama bi hurmati Ramadan hafizahullah min Ramadan ila Ramadan. Dan barang siapa yang menjaga kehormatan bulan Ramadan, maka Allah akan menjaganya dari Ramadan ke Ramadan yang lainnya. Wa ballagha ma balaghahu ahlul mahabbah wal irfan. Dan Allah akan menyampaikan dirinya sebagaimana orang-orang yang cinta kepada Allah dan orang-orang yang kenal kepada Allah sampai kepada derajat tersebut. Apa arti menghormati? Huwa al-imtithal al-ma'murat wa ta'zimuha walau mandubah, wa jitinabul manhiyat wa ta'zimuha walau makruha. Maksud menjaga kehormatan bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Ramadan, apa kata ulama? Yaitu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya, menganggap hal itu adalah suatu yang besar walaupun itu adalah hanya ibadah sunnah. Mengagungkan duha, mengagungkan witir, mengagungkan tahajud, mengagungkan qiraatul Quran. Di bulan itu kita mengagungkannya, menganggap seakan-akan ibadah itu adalah ibadah wajib. Itu orang yang dimaksudkan adalah itulah yang dimaksud dengan orang yang menghormati bulan Rajab, Sya'ban dan beserta Ramadan. Wajtinabul manhiyat wa ta'zimuha wa makruha. Dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala yang enggak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun cuma hal makruh. Makruh aja dia enggak mau, apalagi yang haram. Nah, itu maksudnya. Jadi kita kalau menjaga di bulan Rajab, kita menjaga amal-amal kita, dijaga amal kita di bulan Rajab, maka Allah pasti akan memberikan kita taufik sehingga di Sya'ban kita akan menjaga pula amal itu.
Ketika kita menjaga di Rajab dan Sya'ban, maka Ramadan pun kita akan diberikan oleh Allah taufik sehingga kita mendapatkan sehingga kita melaksanakan segala sesuatu yang kita jaga di Rajab dan Sya'ban. Tapi sebaliknya, kalau kita selalu melakukan hal-hal yang tak disenangi Allah di Rajab dan Sya'ban, maka jangan berharap kita akan giat beribadah di bulan Ramadan. Makanya harus pemanasan dari Rajab Sya'ban, masuk Ramadan siap, Idul Fitri kita sudah mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan di Rajab dan Sya'ban, kemudian disampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada diri saya sendiri. Kami tidak ingin apa-apa, cuma maksud kami ingin menggunakan segala fasilitas yang sudah Allah berikan ini, nikmat dari Allah ini untuk membantu agama Allah. Karena hakikatnya semua ini milik Allah dan harus dikembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.